Ganti-ganti balik lagi di program sayang Anda, apalagi kalau bukan Berita, this is what. Nah, sudah 1 minggu kita tidak bertemu dan bertemu lagi di minggu ini. Alhamdulillah. Dalam keadaan sehat dan selalu berhati-hati. Kita ada beberapa berita yang jadi perhatian sangat viral di Provinsi Jambi. Itu ada kemarin. Salah satunya ada pasien positif meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ada perampokan juga yang sangat luar biasa menakutkan ya. Jadi berita pertama kita dimulai dari Kabupaten Mayang ya. Iya. Ini perampokan yang terjadi di dekat rumah Anda ya. Kali ini ada perampok bersenjata api yang menggasak toko emas. Jadi aksi perampokan nekat ini terjadi di siang bolong. Begitulah detik-detik saat kawanan perampok datang menjara toko emas Sinar Gemilang di Pasar Pila Kenali, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Aksi berlangsung pada Senin 6 Juli sekira pukul 12:15 siang saat suasana pasar tengah sepi. 4 orang jantan tersebut dengan menggunakan 2 sepeda motor. Sembari menenteng senjata api jenis pistol, pelaku sempat melepaskan tembakan hingga kurang lebih 10 kali. Menurut warga yang menjadi saksi mata, keempat jantan tersebut seluruhnya menggunakan senjata api. Orang mengeluarkan beberapa tembakan ke atas untuk menakut-nakuti warga dan pemilik toko emas. Kemudian 2 orang pelaku masuk ke toko emas dan menguras seluruh isi toko emas. Sementara 2 pelaku lainnya berjago-jago di luar toko emas. Warga mengaku tidak berani menghalangi aksi perampokan tersebut karena pelaku membawa senjata api. Warga serta pemilik toko terlihat hanya bisa diam hingga perampok tersebut kabur. Langsung menengoklah orang nyalin emas. Berarti yang ngambil 1 orang? Iya. Berapa tembakan? Katanya ada tembakan tadi. Pada salah 8 kali. 8 kali ya? Jadi nembaknya brutal gitu ya? Iya. Ada yang kena? Ada yang kena? Tidak. Alhamdulillah tidak ada. Ada berapa orang, Pak? 4 orang. Ada orang pas kejadian? Iya. Betul motor ya? Mobil atau motor, Pak? Motor. Abang lihat larinya kemana? Ke arah sana apa kemana larinya? Mereka larinya kemana? Sana ya? Ke sana? Iya. Jalan lintas. Situasi lagi sepi apa ramai tadi, Pak? Sedang sepi, Pak. Yogi sang ayah yang merupakan pedagang buah-buahan terkena serpihan peluru di bagian pelipis mata. Sedangkan anaknya yang masih berumur 11 tahun terkena serpihan tembak di bagian mata kaki. Kedua korban telah dirawat di puskesmas. Kedua korban telah dirawat di puskesmas. Bang, untuk luka kita sendiri udah ditangani di mana tadi, Bang? Luka tembak tuh, Bang. Udah bakal puskesmas malam tadi. Puskesmas, Bang. Itu pas Abang lagi makan tiba-tiba ada suara tembakan, Bang ya? Iya. Refleks langsung keluar, nengok anak, Bang ya? Langsung ribut. Ribut ya? Iya, ada ribut ya. Berarti anak di luar rumah Bang ya? Untung ya Pak, aku udah ditembak. Jadi waktu itu langsung ditodong gini? Iya, aku mah Masya Allah. Aku makannya nyawa aku masih dilindungi. Aku refleks Pak, lagi makan yang enak. Ditanya istri gimana ya enak. Aku gini, clear. Aku langsung kok kakiku ngapa tak ada berdarah, aku tak enggak peduli kok Bang Resto. Pak ribut itu, cuma dia udah mau ngomong. Dia mundur lari, kalau Mas tak kejar. Oh, Abang masih sempat ngejar ya? Maki Pak. Aku tanganku dipegang gini, orang kemana sudah salah. Nah, sadar itu begitu di situ dia bagi lagi turun. Oh, ternyata perampok. Aku langsung anakku tak aman lah. Aku kira polisi ngejar penjahat pertama tuh. Iya. Sementara M. John selaku pemilik toko emas mengatakan kejadian tersebut berlangsung secara tiba-tiba. Keempat pelaku seketika masuk ke dalam toko dan menodongkan senjata api. Kawanan perampok itu berhasil membawa kabur perhiasan dengan berat 2 kg emas senilai 2 miliar rupiah. Secara tiba-tiba aja ya kan, kita lagi duduk di meja, langsung dia masuk, langsung menodongkan senjata api. Jumlah sekitar 4 orangan pakai senjata api semua. Nembaknya arah kemana tuh? Nembaknya arah ke atas.
Yang di luar nembak juga kan, tapi kita nggak ada melihat lagi, kita nggak boleh bergerak sama dia kan. Berapa kerugian Anda berkira? Kalau kerugian ya dikasih 2 kiloan. 2 kilo emas. Ya. Berapa uang kira-kira? Uangnya hampir 2 M. Perlawanan kapan datang? Ada, cuman kita disuruhnya ditekan suruh duduk. Pakai senjata. Iya. Di bagian mana, Bang? Cuman ngadang baru. Oh, di dada ya, katanya ya. Ada ngadang. Langsung dia mengemas perhiasan dalam lemari. Di etalase aja. Iya, langsung dikemasnya Langsung kemas ini. Pelaku ada berapa orang? Nah, Pelakunya ada berapa orang? pelakunya kita 4 orangan yang nampak sama kita, kata orang ada yang lebih kan. Memang kalau kita nampak 4 orangan. Masker berapa kali tembakan tadi? Berapa kali tembakan tadi? Ya kurang lebih di dalam mungkin hampir 10-an. Asal Patahangi, Jack TV ngabari. Nah, ini salah satunya harus berhati-hati juga masyarakat ya. Ya. Ini betul, ini kejadiannya dekat rumah saya. Kamu pulang tiap hari lewat sini ya? Enggak. Villa Kenali itu? Enggak. Enggak itu ya? Ini nggak situ. Shortcut, Tapi kan? saya belanja di situ. Oh ya, di pasarnya ya? Belanja di pasarnya. Udah gitu, emang bener itu toko emas satu-satunya yang ada di daerah situ. Iya. Sudah diincar mungkin? Iya, juga. Kemudian kita juga menyayangkan CCTV di toko itu sendiri dalam keadaan mati. Padahal dia sangat penting ya, karena dia adalah toko barang berharga. Betul ya, semoga pelakunya cepat tertangkap dan kita yakin kepolisian juga sudah pasti mengantongi. Ada 4 orang ya dikabarkannya. Kita juga turut berduka di mana ada korban salah tembak juga di pelipisnya ya, 2 orang. Udah, Kang Pisang ya. iya. Kita tinggalkan berita ini, lanjut Betul. kita kedua. Om. Lanjut kita ke berita selanjutnya. Ini ada peredaran narkoba dari balik jeruji lapas. Ini dia beritanya untuk Sepasang pelajar SMA berinisial DTS dan LM diamankan petugas lapas kelas 2B Bangko. Keduanya ditangkap saat ingin mengantarkan barang titipan untuk narapidana bernama Benny Sulisanto yang tersandung kasus narkotika. Saat tiba di pintu pemeriksaan, petugas mencurigai barang yang dibawa kedua pelajar tersebut. Selanjutnya petugas lapas melakukan pemeriksaan barang bawaan pelaku. Kemudian ditemukan 2 paket sabu seberat 1,16 gram yang disembunyikan di dalam charger handphone. Petugas lapas juga menemukan alat hisap sabu yang disembunyikan di dalam botol Pepsodent. Dari interogasi petugas lapas terhadap kedua pelaku, diketahui jika narkotika jenis sabu tersebut datang dari Kabupaten Kerinci melalui paket penitipan. Paket tersebut diambil kedua pelaku untuk diserahkan ke narapidana yang merupakan kakak kandung salah seorang pelaku. 2 orang besok, 1 perempuan, 1 laki-laki. Dia mau menitipkan makanan untuk keluarganya yang ada di dalam. Tapi setelah digeledah sesuai dengan SOP yang ada di lapas Bangko ini, ternyata ditemukan dan diduga narkoba jenis sabu. Riko Saputra, Jack TV ngabari. Ini dia ganti-ganti balik lagi bro. Saya Nanda Bertra. Apa Bo? Yes, kali ini masuk ke segmen 2 ya. Tadi 2. Iya. Iklan Sarimoy ya. Sarimoy isi 2. Ya, berita pertama di segmen 2 ini ada Kamu sejak ada TikToknya pintar joget ya. Banget. Mulai gemulai ya. Ya, kali ini ada berita dari Kuala Tungkal nih. Ganti-ganti ada polisi yang memburu 1 DPO ya, Ini daftar pencari orang. Apa? Daftar pencarian orang ya. Polres Tanjung Jabung Barat terus mendalami kasus peredaran duit palsu yang dilakukan oleh 4 orang tersangka. Keempat tersangka yakni Mahrus 30 tahun, Ahmad 35 tahun, Acun 32 tahun dan Safei 40 tahun, semuanya warga Kuala Tungkal. Terbaru polisi kini memburu penyuplai dan pencetak duit palsu tersangka berinisial MH, warga Kuala Tungkal. Kapolres Tanjabar AKBP Guntur Saputra mengatakan, lakukan pencarian ini adalah diduga sebagai penyuplai, mungkin pencetak dan yang
nyuplai kan, nyuplai terkait rupiah palsu tersebut. Dari mana Pak? Dari mana barangnya Pak? Yang sudah tersebar? Yang sudah tersebar kurang lebih 1.400.000-an. 1.400.000 itu ada yang dipakai, ini yang 2 lembar dipakai waktu kegiatan jasa visit visit di salah satu hotel, dibayar dengan pecahan Rp200.000 palsu. Yang lainnya ada digunakan oleh yang bersangkutan kegiatan yang kita belum dapatkan. Iya. Kita doakan mudah-mudahan segera didapatkan. Memang, tapi kita sudah melakukan upaya pencarian lebih mendalam terhadap yang bersangkutan sampai sore ini, ya. Semua warga Tunggal. Ya. Seorang penyuplai dan pencetak duit palsu masuk dalam DPO sebab tersangka berhasil melarikan diri sebelum berhasil ditangkap. Sebelumnya, Polres Tanjung Jabung Barat mengamankan 4 orang pengedar duit palsu. Aksi orangko terungkap setelah menggunakan duit palsu pecahan Rp100.000 untuk membayar upah pijat. Keempat tersangka ditangkap di lokasi berbeda. Polisi berhasil mengamankan barang bukti duit palsu di rumah Mahrus sebesar Rp245 juta. Surya Kurniawan, Jack TV, ngabari. Ini adalah salah satu pencarian atau DPO yang dicari tadi ya. Ini semoga bisa cepat diketemukan. Kasusnya dan semoga kasusnya juga cepat uang palsu ya. Ini salah satu penyuplai uang palsu. Saya kenal orangnya. Lanjut berita kedua Om. Kali ini kita ke Kuala Tunggal lagi, ada polisi yang berhasil mengamankan 4 orang tersangka yang diburu tadi, yaitu pengedar uang palsu senilai 200 juta. Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Guntur Saputro Senin malam langsung menggelar konferensi pers usai mengungkap kasus pengedar duit palsu. Kasus duit palsu itu berhasil diungkap setelah seorang tersangka menggunakan duit palsu untuk membayar duit jasa panti pijat. Kapolres Tanjabar AKBP Guntur Saputro mengatakan pihaknya menangkap 4 orang dalam kasus peredaran duit palsu di Kuala Tunggal. Ditemukan barang bukti duit palsu senilai Rp245 juta siap edar dengan pecahan mirip duit Rp100.000. Penangkapan keempat tersangka dilakukan anggota pada Rabu 1 Juli 2020. Keempat tersangka yakni Mahrus 30 tahun, Ahmad 35 tahun, Acun 32 tahun, dan Safei 40 tahun. Keempat tersangka merupakan warga Kuala Tunggal. Keempat tersangka ditangkap di lokasi berbeda, namun polisi mengamankan barang bukti di rumah Mahrus sebesar Rp245 juta. Ungkap kasus terkait dengan tindak pidana mengedarkan rupiah palsu dan juga menyimpan rupiah palsu yang beberapa waktu lalu sempat menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat, adanya dugaan beredarnya rupiah palsu hingga dini hari tadi. Dilakukan penangkapan sejumlah 4 orang yang diduga selaku pelaku penyimpan dan pengedar. Kedua ataupun keempat pelaku ini kita jerat dengan undang-undang tentang mata uang, undang-undang baru yang mengatur tentang mata uang, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Masyarakat lebih peka dan lebih tajam dan hati-hati. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan pasal 244 KUHP subsidiar 245 KUHP tentang duit palsu dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kapolres meminta masyarakat untuk lebih peka dan mengenali ciri-ciri duit palsu agar peredaran duit palsu dapat segera diungkap. Surya Kurniawan, Jack TV, ngabari. Balik lagi segmen ketiga ini, ada berita dari mana Om? Kalau dia mendukung pihak pemerintahan dan oposisi lagi. Kali ini demi membeli sabu, ada seorang pemuda yang nekat merampas handphone. Ini berita. Polsek Kota Baru mengamankan warga Kecamatan Muaro Sabak bernama Karma Wahyudi alias Karma atas kasus perampasan 2 unit handphone. Karma ditangkap atas hasil pengembangan setelah polisi menangkap 2 rekannya. Sebelum polisi menangkap Marino dan Andes, dan kini keduanya telah meringkuk di penjara. Pemuda itu melakukan aksi perampokan di kawasan Kuburan Cino, Kecamatan Alam Barajo, Kota Baru Jambi.
Orang kok tega memanfaatkan kebaikan orang lain untuk melakukan aksi kriminalitas. Awalnya pelaku karma meminta pertolongan kepada korban untuk mengantar dengan menggunakan sepeda motor ke kawasan kuburan Cino. Setiba di komplek kuburan Cino, dua rekannya sudah menunggu untuk merampas handphone korban. Beli dikit, Pak. Ya berapa dikit nyicip itu? 200. Berapa sud? 200. Nggak perlu dihitung, Pak. Nggak perlu dihitung. Jadi setelah habis nganong kejahatan nih nyabu terus hasilnya. Nggak juga, Bang. Kenal narkoba dari mana kemarin? Apa? Kenal narkoba. Ya pergaulan, Bang. Nah, terus tahu cara kejahatan macam ini, tahunya dari mana? Ya pergaulan juga, Bang. Pergaulan juga. Anak gaul lah ya. Tapi salah pergaulan kau. Biasa beli narkoba di mana? Korban hanya pasrah karena mendapat ancaman dari 3 pelaku. Aksi pencurian Niko dilakukan untuk memenuhi hasrat pesta narkoba di kawasan Pulau Pandan. Kapolsek Kota Baru AKP Aprito Marbaro mengatakan, maraknya aksi kriminalitas di Kota Baru khususnya di kawasan kuburan Cino harus menjadi pelajaran. Namanya Karma Wahyudi bin Sahri, tinggalnya di Alam Barajo. Yaitu dia melakukan perampasan 2 buah handphone. Perampasan 2 buah handphone yang dilakukan di dalam komplek perkuburan Cina. Korban ada beberapa orang kelompok, yang mana satu kelompok berperan sebagai pencari korban di jalan, menumpang kendaraan bermotor. Yang kelompok lain melakukan pemerasan di dalam kuburan Cina. Asal Patahangi, Jack TV ngabari. Nah, sudah dikasih tahu bahwasannya narkotika atau apapun itulah psikotropika menyebabkan orang-orang kecanduan dan akhirnya memilih untuk membeli sendiri, dan jika tidak punya uang itu akan melakukan segala cara. Jadi sudah berbuih ya mulut kita ini. Untuk masyarakat harus berhati-hati, tidak lagi menggunakan narkoba. Jadi siapapun ya, kalau masyarakat juga awasi anak-anaknya. Sekali lagi tetap awasi anak-anak Anda. Lanjut berita kedua. Lanjut kita ke Kota Jambi. Ini ada yang dipecat. Ini Dunkin, boleh sebut ya, Dunkin Donut ya. Ini mantan pekerja Dunkin Donut malah jadi curanmor. Ini betul. Pelaku yang ditangkap adalah Raffi Haryanto, pemuda berumur 20 tahun. Tersangka ditangkap di rumahnya yang berada di kawasan Lorong Mardi, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Raffi merupakan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang sudah 4 kali melakukan aksinya di wilayah hukum Polsek Kota Baru. Dari tangan pelaku, polisi menyita 3 unit sepeda motor curian yang belum berhasil dijual. Tersangka Raffi Haryanto mengaku nekat melakukan aksi pencurian sepeda motor setelah dipecat dari tempat kerjanya di Dunkin Donut. Dari mana kau kerja? Baru? Baru, Pak. Masih? Tidak lagi, Pak. Corona. Kapan berhenti? Ini 2 bulan kemarin, Pak. 2 bulan kemarin? Pas maling ini? Tidak, Pak. Kapolsek Kota Baru AKP Aprito Marbaro mengatakan, dalam aksinya pelaku mengintai terlebih dahulu motor yang akan dicuri dengan berjalan kaki. Setelah kondisi aman, pelaku meloncati pagar rumah korban dan maling sepeda motor dengan kunci letter T. Atas perbuatannya, pelaku diamankan di rumah tahanan Polsek Kota Baru. Pelaku terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara 7. Identitas tersangka kami berhasil mengamankan di belakang dengan identitas Raffi Haryanto. Sudah melakukan pencurian kendaraan bermotor sudah banyak. Kami Polsek Kota Baru berhasil mengamankan 3 motor curian. Asal Patahangi, Jack TV ngabari. Segmen terakhir, yo ada berita bom. Ada dari Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur ya. Ini ada cekcok masalah rokok. Rokok. 2 orang berkelahi berbunuh-bunuhan. Kasus pembunuhan warga desa Alang-Alang, Kecamatan Muaro Sabak Timur bernama M. Zafar pada Senin 29 Juni sekira pukul 3 dini hari berhasil diungkap polisi. Tim Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur membekuk seorang pelaku bernama Mustafa
umur 35 tahun yang merupakan tetangga korban dewe. Usai pembunuhan, pelaku berhasil melarikan diri selama 3 hari. Terakhir polisi mendapatkan informasi bahwa pelaku tengah berada di Sungai Niur Parit 10, Desa Siau Dalam, Kecamatan Muaro, Sabak Timur. Saat ditangkap, pelaku sedang beristirahat di pondok salah sekok kebun milik warga. Kapolres Tanjab Tim AKBP Deden Nur Hidayatullah mengatakan, ketika tim melakukan penyergapan di pondok tersebut, pelaku tidak melakukan perlawanan sehingga anggota dengan mudah meringkus pelaku. Dari hasil interogasi sementara, setelah kejadian pelaku sempat kebingungan saat melarikan diri dan tidak tahu arah tujuan. Bahkan pelaku sempat tersesat dan bertanya kepada orang yang ditemuinya. Dari pelaku, polisi berhasil mengamankan senjata tajam berupa parang panjang yang digunakan untuk membacok korban. Sedangkan motif pembunuhan berdasarkan pengakuan sementara pelaku. Motifnya sementara masih kita dapat informasi bahwasanya yang bersangkutan itu ada selisih paham masalah rokok. Ya. Kemudian kenapa dia sampai membunuh? Ada informasi si pelaku ini juga diajak duel gitu. Sementara dari pengakuan pelaku membenarkan bahwa permasalahannya hanya karena kesalahpahaman soal rokok, bukan karena masalah lain atau dendam. Pembacokan yang dilakukannya itu pun terjadi secara tiba-tiba. Korban meneriaki pelaku dari luar untuk mengajak duel. Karena korban sudah sangat marah, maka Mustafa rencananya ingin melarikan diri. Namun saat dia membuka pintu rumahnya, ternyata korban sudah menunggu di depan pintu. Sehingga secara refleks pelaku langsung membacok korban dengan parang. Rama Admiral, Jack TV, ngabari. Wah, ini ternyata tetangganya sendiri ya. Ini gara-gara hal sepele ya, rokok bisa sampai bunuh-bunuhan. Coba masyarakat juga harus lebih cerdas. Jangan gara-gara emosi. Mungkin ini efek sampingnya dari kejadian-kejadian yang lalu kali ya. Jadi dalam macamnya itu kita tidak tahu. Sebelum-belumnya dia minta hotspot ya. Bro, hotspot bro, kan? Gak ada kuota men. Jadi kita jangan terpancing emosi dan juga harus selalu sabar, karena sabar adalah kunci segala hal. Terima kasih kan sudah menyaksikan Ikut Berita Tababu. Kami akan kembali 1 minggu ke depan. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga masyarakat makmur, sejahtera. Berarti dibungkusan rokok itu benar ya? Merokok dapat menyebabkan kematian. Nah, benar. Terima kasih. Akhir kata saya Andika Kusuma. Saya Prabowo Subianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ikut Berita Tababu. Happy anniversary guys.